Prayoga sudah melihat ujung tangga. Barangkali 50 anak tangga lagi, ia melihat atap gedung kantor tempatnya bekerja. Dari sana ia akan bersiap melompat untuk menghadapi ruang gelap yang ia sebut kematian. Namun, pegal dan linu merambat ke selangkangan dari persendian kaki hingga punggungnya. Ia sendiri tak mengerti, hanya untuk mati saja dirinya perlu bersusah payah seperti itu. Hanya untuk mati yang tercatat dalam portal berita daring dan sejumlah surat kabar kota saja, ia perlu merangkak dari lantai 1 hingga 5. Bukankah itu yang ia impikan saat ia menaiki 10 anak tangga pertama? Sebuah kata prayoga besar-besar terpampang dalam sebuah judul di halaman depan koran dengan imbuhan kalimat lompat dari gedung. Setelahnya, para penulis dan analis kota kecil itu akan terus membahas tentang kematiannya di meja debat TV dan dibaca oleh pembawa berita pagi, petang, dan malam. Ia juga sempat membayangkan seorang kepala polisi tua dengan kewalahan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan para pembuat berita. Sabar, kami sedang dalam penyelidikan, kata polisi yang saat ini hanya ada di kepalanya. Pada titik tangga sekarang, ia kembali mengingat motivasi awalnya tentang keputusan, aku harus mati hari ini. Sebab, jika tidak ia ingat motivasinya kembali, ia mungkin memutuskan menyerah untuk melompat. Lalu kembali ke rumah dengan rasa pegal yang luar biasa di bagian punggung hingga lutut. Mending mati sekarang daripada seharian dirampok pegal, pikirnya, namun langkahnya tak juga terangkat. Ia masih bertolak pinggang dan menarik nafas besar-besar. Saking besar udara yang ia hirup, kemeja bagian dada menyentuh puting kecilnya. Ada rasa geli yang bercampur pegal. Dalam hembusan nafas ketiga, ia mendengar suara sepatu mendekat dan berhenti tepat di depan matanya. Namun, perempuan dengan sejumlah tumpukan kertas dan laptop di pelukannya. Sial betul bukan hari ini, umpat gadis itu saat tahu Prayoga di sana, berkeringat dan bernapas besar. Hari begitu panas, dan lift kantor mati. Lanjut gadis itu sembari menatap bagian bawah lantai. Masih ada berapa anak tangga lagi untuk turun? Tanyanya ke Prayoga dengan meringis. Masih sekitar 401 anak tangga lagi, dan kau sudah melewati 26 tangga lagi, jawab Prayoga masih dengan berpacak pinggang. Kenapa kau tak sekalian menghitung hasilnya? Hari ini aku sudah cukup muak tentang angka. Gadis itu melirik kecil ke arah pintu tempatnya keluar tadi. Si tua bangka itu terus saja marah, lanjutnya. Maksudmu si bos? Siapa lagi? Bukankah satu-satunya yang berhak marah di sini hanya dia? Sambil berjalan turun dengan hembusan nafas panjang. Mungkin 4 langkah di bawah dirinya, ia menanyakan tujuan Prayoga naik tangga sebanyak itu. Mau mati, jelas Prayoga. Namun gadis itu hanya tertawa keras-keras, disambung dengan ungkapan yang menyenangkan baginya. Ucapan yang memberikan daya dorong terhadap keputusannya hari ini. Sebentar lagi, tempat mati makin dekat, semangat. Lalu langkah gadis itu kian turun dengan gigi berwarna putih gani berderet rapi saat ia tersenyum. Prayoga membalas senyumnya dan akan mengingatnya sampai detik terakhir hidupnya. Sebab gadis itulah satu-satunya orang yang memberikan dukungan atas sekian banyak keputusan di hidupnya selama ini. Meski hari ini ia memutuskan akan mati, melompati dari gedung yang tak begitu tinggi untuk dikenang seluruh kota. Satu tarikan napas kembali, ia melanjutkan langkah. Satu persatu ia titi anak tangga gedung itu. Semangat, kalimat itu terus tergumam di benaknya. Dengan selingan senyum manis gadis yang baru ia temui, sebentar lagi ia akan mati. Jatuh dari atap dan masuk ke lubang kehidupan baru bernama kematian. Namun, senyum gadis di tangga itu mengagumkan kepalanya. Gigi putih genih milik gadis itu berjejer di benak dan ia kembali terhenti pada langkahnya. Mungkin esok aku akan mati. Hari ini aku akan pulang dan mengenang senyum itu. Putusnya hari ini. Akhirnya ia akan kembali turun dari gedung itu, meniti kembali 407 tangga yang ia lalui untuk terbujur di sofa kamar kos kecilnya dengan dirampok rasa pegal.